أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayatnya ayat 17. Memberikan sedekah atau tatawu, sedekah sunnah, adalah sunnah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan memberikan sedekah wajib seperti zakat, sunnah dilakukan secara terang-terangan. Jadi ada amal hamba Allah ini yang diperintah dengan sembunyi-sembunyi, ya, dan ada yang diperintah dengan terang-terangan. Jadi bagi orang yang beriman, Al-Baqarah 1-5, tersembunyi amalnya aman dan nyata juga aman. Namun bagi Al-Baqarah ayat 6-8, ya, ini amalnya baik tersembunyi maupun terang-terangan ditolak oleh Allah karena bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Imam Abu Hanifah menyebutkan 7 golongan yang termasuk dalam bentuk nadom atau syair yang dinamakan Bahar Tawil sebagai berikut. Wa qala an-nabiyul Mustafa inna sab'atan yudilluhumullahul azimu bidillihi muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi. Nabi Al-Mustafa telah bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, tentang 7 golongan. Allah akan melindungi mereka dari cuaca yang panas di hari kiamat dengan bayang-bayang arasy Allah. 1. Orang yang saling mencintai karena Allah. Ini bisa dilihat di surat 30 ayat 21. Surat 9 ayat 100, ya. Yang kedua, orang yang terpelihara dari perbuatan zina. Surat 17 ayat 32. Perbuatan rafas, fusuk, jidal harus dihindari. Surat Al-Baqarah ayat 197.
Yang ketiga, orang yang penuh semangat dalam beribadah. Surat kedua ayat 21 sampai 22 dan juga surat Al-Furqan 63 sampai 74. Yang keempat, orang yang gemar bersedekah. Ya, surat Al-Baqarah 260 sampai 274. 5, orang yang suka menangisi dosa. Surat ke-7 ayat 23, surat 11 ayat 52. Yang ke-6, orang yang suka sholat tahajud. Surat 17 ayat 79 sampai ayat 82. 7, imam yang adil. Nanti dilihat di surat kelima ayatnya 55. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat kepada seluruh sahabat-sahabati kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah yang akan mengadakan pembinaan pegawai nanti di SMP Al-Falah Delta Sari Sidoarjo. Mudah-mudahan teman-teman kami yang dari KBTK, SD, SMP Al-Falah Surabaya, SMP Al-Falah di Delta Sari, dan seluruh sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat guru di bumi yang beriman takwa senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau ini berangkat dari rumah masing-masing untuk menuju ke tempat bekerjanya. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi guru merdeka yang robbani seperti ada di surat ketiga ayatnya 79. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita kepada Bapak Ibu guru semuanya, kami berdoa mudah-mudahan panjenengan semua dijadikan Bapak Ibu guru yang beriman takwa, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, ya, sahabat-sahabat TNI semuanya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah pribadi yang beriman takwa sehingga kita bisa menjadi warga bumi di NKRI ini menjadi orang-orang yang baik, yang punya kasih sayang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Dengan cara Allah merahmati kita, mari kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayatnya 17. Dalam ayat ini ditegaskan lagi tentang kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melenyapkan suatu kemadorotan yang ditimpakan Allah kepada seseorang kecuali Allah sendiri. Jadi di bumi ini mari kita pahami ada yang namanya madorot, ada yang namanya maslahat, ya, ada masalah, ada maslahah. Nah, ini mari kita belajar dari kedua-duanya. Kalau kita mendapatkan masalah itu kira-kira sebabnya apa, ya, solusinya apa yang harus dikerjakan, begitu. Orang cerdas itu seperti itu. Jadi jangan sampai yang namanya kemadorotan, ya, masalah yang datang kepada kita malah kita lari dari masalah itu, maka nanti kita tidak lulus. Oleh karena itu, karena masalah-masalah yang didatangkan Allah kepada kita itu pada hakikatnya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita harus berhati-hati. Kadang-kadang orang itu tidak lulus pada saat
diuji dengan masalah-masalah atau kemadorotan, dia nggak lulus. Ada juga orang itu juga tidak lulus, diuji dengan kemaslahatan, ya, kenikmatan yang berlimpah ruah, tapi juga tidak lulus, ya. Ada yang diuji kemadorotan, dia lulus. Ada yang diuji dengan kenikmatan, dia juga lulus. Makanya nanti lihat siapa mereka itu. Kalau dia Al-Baqarah 1-5, insya Allah aman. Tapi Al-Baqarah 6-7, dia harus mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan hidayah Al-Islam. Dan kalau Al-Baqarah 8-20, mereka harus taubatan nasuha, sehingga dia bisa menjawab seluruh permasalahan-permasalahan problematika kehidupan ini. Jadi Allah dengan firman-firman-Nya, ya, termasuk hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar kita ini mendapatkan solusi yang terbaik. Seperti kemadorotan yang ditimbakan Allah kepada seseorang itu seperti sakit, ya. Maka kalau ujiannya sakit, maka kita harus minta yang namanya kesembuhan, ya. Kita berobat, kita berupaya, ya. Kemiskinan, kita harus berdoa minta supaya dikayakan sama Allah. Kita bekerja yang benar, ya, kerja yang ikhlas, kerja yang tuntas, kerja yang baik, ya. Lihat di surat At-Taubah ayatnya ayat 105, duka dan cita. Ada duka, ada berita duka, ya. Kalau ada berita duka itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, begitu. Lihat surat kedua ayat 151 sampai 157. Dan juga ada berita-berita tentang cita, ya, tentang cita-cita, tentang hal-hal yang membahagiakan kita, maka kita baca alhamdulillah, barakallah fi ahlika wa malika, ya. Ada teman kita yang berbahagia, mungkin, ya, tasyakuran naik pangkat, mungkin menikahkan putra-putrinya, mungkin putra-putrinya menjadi juara. Ini perlu kita ucapkan doa untuknya agar seluruh keluarga besarnya dan namanya harta bendanya ini dibarokai sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehinaan dan lain-lain sebagainya yang mengakibatkan penderitaan pada manusia baik lahir maupun batin. Jadi kalau mereka itu tidak siap, ya, diuji sama Allah karena dia hidupnya tulinan tok, ya, nggak pakai akal pikirnya, ya, nggak dipakai hatinya, nggak dirawat, akhirnya datang ujian, ya, pasti nanti putus asa, dek. Namanya putus asa, akhirnya ya tidak bisa bangkit, ya. Mana bisa bangkit kalau masih sakit? Kalau sakit nggak bisa bangkit. Lah, orang yang bisa berbangkit itu adalah orang-orang yang punya hati waras, hatinya sehat, hatinya kuat. Istilahnya namanya Qawiyul Amin. Jadi pemuda, pemudi yang memang betul-betul kuat, ya, secara jasmani dan rohani, ya. Lihat nanti di surat Al-Qasas ayat 56, ya, hidayah Allah yang luar biasa ini yang menyebabkan sang Qawiyul Amin itu. Dan di surat Al-Qasas ayatnya 26, ya, contohnya di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, ini disebut sang Qawiyul Amin. Dan termasuk para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar namanya ulul azmi, dek, ya, keteguhan, kesabaran, ya, kekokohan iman dan usaha-usahanya menghadapi ujian Allah itu di surat 46 ayat 35, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka adalah orang yang luar biasa menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan, sehingga dia dikenang sebagai pahlawan-pahlawan yang terbaik di muka bumi ini. Mari, dek, kita tiru para pahlawan-pahlawan kita yang baik.
Bukanlah berhala-berhala atau mbah dukun atau pelindung lainnya selain Allah yang acap kali dipandang oleh orang musyrik dapat menghilangkan kemadorotan tersebut. Nah ini loh Dek. Jadi orang itu kalau nggak punya ilmu Dek, tidak punya iman, larinya itu bukan ke para ustadz, para kiai, ya orang-orang yang alim, tapi larinya ke mbah dukun lah. Mbah dukunnya ini harus diteliti. Ini mbah dukunnya alirannya apa ini, ya aliran sesat apa aliran selamat gitu loh Dek. Jadi kita harus memperhatikan ya Dek, kita kepada orang pinter, kepada orang-orang yang dianggap pinter itu kira-kira yang disuruh sama mereka itu hal-hal yang berbahaya apa hal-hal yang berbahagia. Kalau yang disuruh itu At-Taubah ayat 67 sampai 70 ya pasti mengajak ke neraka, jangan ikut ya. Kalau yang dituju itu orangnya itu adalah At-Taubah 7172, ikuti, dia nanti mengajak ke surga ya, harus hati-hati ya. Demikian pula halnya tak ada seorang pun yang dapat mencegah suatu kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang seperti kekayaan, kesehatan, kemuliaan, kekuatan, dan lain sebagainya yang menimbulkan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Jadi kalau sudah namanya Allah ini akan mengangkat kita Dek, ya semua akan diberikan Allah, tetapi kita melalui proses ya Dek. Jadi orang yang kaya itu juga didahului bekerja yang keras, orang yang pinter itu harus sekolah yang benar ya Dek. Jadi semua ada prosesnya, jangan sampai mengande-ande ya, banyak angan-angan pengen jadi orang kaya tapi nggak mau bekerja, pengen jadi guru nggak mau sekolah, nggak bisa Dek, harus kerja keras ya. Para nabi dan rasul itu kerja keras dan ikhlas ya. Allah Maha Kuasa memelihara segala kebaikan agar seseorang tetap sebagaimana yang Dia kehendaki loh Dek. Jadi Allah Maha Kuasa untuk memberikan penghargaan kepada orang yang baik, untuk diberi penghargaan, dan orang yang jelek diberi sanksi supaya dia mau bertaubat ya. Setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau membaca doa, ya Allah, tak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan, tak ada yang memberi terhadap apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat kejayaan seseorang atas siksaanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Warrad. Ayat ini menunjukkan pula bahwa setiap manusia baik yang menginginkan kebaikan atau yang menghindari kemadorotan haruslah meminta pertolongan kepada Allah semata-mata dengan berusaha menurut sunnahnya yang berlaku dalam alam ini dan memanjatkan doa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Surat Ghafir ayat 60. Jadi mari kita berdoa kepada Allah. Yang namanya doa yang minta yang terbaik. Jangan sampai main-main malah minta hal-hal yang terbalik. Jangan. Jadi jangan main-main sama Gusti Allah itu. Kalau minta ya minta yang baik saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.